Semangat pagi! Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Ya, senang sekali hari ini Kamis 12 Desember 2024 boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu semuanya ya. Baik, mari kita buka Alkitab kita sekarang dari kitab Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Bapak Ibu sekalian, kami yang tinggal di New York biasanya ya kita ini punya lilin yang kemudian kalau ada bau masakan atau bau makanan, Bapak Ibu sekalian, maka lilin ini dinyalakan dan kemudian mengeluarkan bau harumnya ya. Tapi kemudian lilin ini kalau sering dipakai lama-lama kemudian lilinnya mulai mencair dan apinya hampir padam. Waktu apinya hampir padam, apinya itu menjadi kecil dan bergetar-getar gitu Bapak Ibu sekalian, seolah-olah sedang berjuang melawan angin ya. Demikian juga iman kita seringkali menghadapi situasi di mana api rohani kita sadar atau tidak sadar kemudian terasa mulai redup. Kita ikut doa fajar, kita rajin datang ke gereja, tapi hati kita kosong ya. Kita baca Alkitab, kita mendengarkan firman Tuhan, tapi kita tidak mendapat apa-apa. Nah, hari ini kita akan belajar mengapa hal ini bisa terjadi dan apa solusinya. Mari kita baca sekali lagi dari Roma pasal 12 ayat yang ke-11. 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan ya. Dalam satu kalimat ini perhatikan Bapak Ibu sekalian ada 3 kali kata lah. Yang pertama janganlah, yang kedua biarlah, yang ketiga layanilah. Ya, kalau ada lah di belakang sebuah kata itu artinya perintah. Nah, kalau Tuhan memberikan perintah kepada kita, yang pertama kita harus tahu bahwa perintah Tuhan itu tidak ada yang tidak penting ya. Kalau Tuhan memberikan perintah, Bapak Ibu sekalian, itu pasti baik untuk hidup kita, baik hari ini maupun hari-hari yang akan datang. Nah, kalau Tuhan memberikan perintah kepada kita, maka percayalah bahwa perintah Tuhan seperti yang ditulis di dalam kitab 1 Yohanes pasal 5, itu tidak ada perintah Tuhan yang berat. Perintah Tuhan itu untuk kebaikan kita dan dengan pertolongan daripada Roh Kudus kita pasti mampu, kita pasti bisa melakukan perintah Tuhan. Jadi tinggal kita bersedia taat kepada perintah Tuhan atau tidak. Dalam kitab Ulangan pasal 11 dikatakan di dalam ketaatan ada berkat dan di dalam ketidaktaatan yang ada adalah hukuman ya. Nah, perintah Tuhan di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-11 menekankan betapa pentingnya yang namanya kerajinan. Bersama saya ucapkan kerajinan. 2, 3, kerajinan. Dikatakan di sini kerajinanmu jangan sampai kendor. Sebagai orang Kristen, Bapak Ibu sekalian, kita itu jangan malas. Tuhan mau kita tetap tekun, konsisten, menjalani kehidupan sebagai orang yang percaya. Di dalam Roma pasal 12 ini ditekankan bahwa kekristenan itu bukanlah perjalanan yang pasif, tetapi membutuhkan upaya yang aktif terus-menerus. Bersama saya ucapkan terus-menerus. 2, 3, terus-menerus. Terus-menerus untuk apa? Untuk terus-menerus bertumbuh di dalam iman. Ya. Yang kedua, di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-11, Tuhan mau
supaya roh kita itu menyala-nyala. Bersama saya ucapkan menyala. Dua, tiga, menyala, menyala, menyala. Ya, izinkan Roh Kudus itu membakar hati kita, Bapak Ibu sekalian, sehingga kita itu punya semangat, kita punya gairah, kita punya antusias ya di dalam Tuhan, baik di dalam bersekutu dengan Tuhan maupun di dalam doa-doa pribadi kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga, dalam Roma pasal 12 ini dikatakan Bapak Ibu sekalian ayat yang ke-11, Tuhan memberikan kepada kita untuk kita melayani Tuhan. Melayani dengan penuh dedikasi, melayani dengan penuh semangat, melayani bukan asal-asalan ya. Nah, kalau bicara soal pelayanan, kita bisa melayani di gereja. Di gereja banyak sekali macam-macam pelayanan yang tersedia, baik sebagai usher, sebagai pendoa syafaat, sebagai orang yang memberikan kesaksian, melayani musik, pujian, bahkan memimpin kelompok sel, kemudian menyampaikan firman Tuhan, dan banyak lain sebagainya. Tuhan juga mau di dalam pelayanan bukan hanya di gereja saja, tetapi di dalam pekerjaan atau di tempat bekerja. Kita bisa melayani Tuhan. Caranya gimana? Yaitu bekerja dengan jujur, bekerja dengan disiplin, dan memberikan yang terbaik. Saya sering katakan kepada orang yang bekerja, kepada karyawan, karyawati, we are not the best, but we can do our best. Kita memang bukan yang terbaik, tapi hendaklah kita bisa mengeluarkan yang terbaik semaksimal mungkin apa yang ada di dalam kehidupan kita. Ya, pelayanan di dalam tempat pekerjaan atau marketplace kita harus menjadi teladan. Kita harus membawa nilai-nilai kerohanian, nilai-nilai firman Tuhan. Misalnya menunjukkan yang namanya kasih, pengampunan, kesabaran, dan lain sebagainya ya. Dalam Alkitab Perjanjian Lama kita mengenal seorang yang bernama Daniel. Bagaimana Daniel, anak muda ini hidupnya menjadi teladan dan akibatnya apa? Nama Tuhan dipermuliakan dan banyak orang yang menjadi percaya. Pelayanan juga bisa di dalam keluarga. Bagaimana cara melayani di dalam keluarga? Yaitu mengasihi orang tua kita, mengasihi pasangan hidup kita, ya, menghormati dan memberikan yang terbaik kepada anggota keluarga kita. Itulah pelayanan di dalam keluarga. Kemudian melalui kehidupan pribadi, Bapak Ibu sekalian, yaitu Alkitab berkata, kamu adalah terang dunia, kamu adalah garam dunia. Artinya apa? Dengan menjaga hidup sesuai dengan firman Tuhan, hidup di dalam kekudusan, itu juga itu juga disebut sebagai pelayanan. Nah, sekarang kita akan belajar apa yang menyebabkan api itu redup, apa yang menyebabkan api itu padam, ya. Matius pasal 15 ayat yang ke-8 berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Jadi yang pertama, api itu bisa redup bahkan padam karena kurangnya hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Ya, saya pernah dimarahin istri saya, Bapak Ibu sekalian. Ya, bahkan bukan sekali, beberapa kali atau sering kali dimarahin istri saya. Kenapa? Karena waktu ngobrol dengan istri saya ini, saya nggak fokus, Bapak Ibu sekalian. Saya nggak naruh perhatian, ya. Istri saya bilang, ha, aja, ya kan? Nggak fokus, nggak mau dengarkan. Maka itu tadi saya sebut, ya, rajin ikut doa fajar, rajin, kemudian ikut kebaktian, tapi hatinya kosong. Kenapa? Kurang fokus.
fokus Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ketika kita Bapak Ibu sekalian tidak fokus di dalam persekutuan dengan Tuhan, itu lama-lama menyebabkan api itu meredup dan bahkan sampai menjadi padam ya. Yang kedua, mengapa api itu bisa redup? Mengapa api itu bisa menjadi padam? Karena ada dosa yang belum diselesaikan. Bapak Ibu sekalian, dosa itu membuat kita terpisah daripada Tuhan. Nah, saya mau bicara tentang dosa. Dosa itu jangan dibiarkan, Bapak Ibu sekalian. Bahkan dosa itu jangan disembunyikan. Kalau dosa itu dibiarkan, itu menyebabkan hati kita menjadi tumpul dan kita tidak peka mendengar suaranya. Kalau dosa itu disimpan Bapak Ibu sekalian, maka kekuatan dan sengatnya akan semakin dahsyat ya. Dosa yang tidak diakui, dosa yang tidak disembunyikan, dosa yang tidak diakui atau dosa yang disembunyikan itu akan menyebabkan hidup kita sengsara. Kita tahu Raja Daud, dia pernah jatuh di dalam beberapa macam dosa yang mengerikan dan hidupnya nggak nyaman sama sekali. Sehingga kemudian keluarlah Mazmur 51, yang mana Mazmur 51 ini menunjukkan kerendahan hati daripada Raja Daud dan bagaimana dia bertobat dari dosanya. Waktu Raja Daud sudah bertobat dari dosanya, maka apa yang menjadi kerinduan Raja Daud, yaitu tinggal di dalam rumah Tuhan seumur hidupnya. Amsal 28 ayat 13 berkata, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Maka itu Bapak Ibu sekalian, jangan pernah ada di antara kita yang menyembunyikan dosa. Dosa itu harus diselesaikan. Dosa itu harus diakui. Dan percayalah Bapak Ibu sekalian, Tuhan tidak akan pernah mengungkit-ungkit dosa yang diakui oleh kita. Bahkan Bapak Ibu sekalian, dosa-dosa yang diakui itu akan dibuang oleh Tuhan sampai ke dalam tubir-tubir laut yang paling dalam, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi selesaikan yang namanya dosa. Ketika kita berani untuk menyelesaikan dosa dengan kerendahan hati, dosa itu mungkin kebohongan, dosa itu kesombongan, kemudian dosa itu kemalasan, dosa perzinahan, dosa pornografi, dosa penyembahan berhala, apa saja yang disebut dengan dosa, yaitu segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak dan firman Tuhan itu adalah dosa ya. Nah, kemudian yang ketiga, apa yang menyebabkan api iman itu menjadi redup bahkan kemudian mati atau padam, yaitu karena kekecewaan dan luka batin ya. Bapak Ibu sekalian, banyak orang yang menjadi kecewa, banyak orang yang hatinya terluka. Nah, ini kalau tidak disembuhkan, tidak ditangani Bapak Ibu sekalian, itu akan menyebabkan api iman itu menjadi padam. Orang bisa kecewa kepada Tuhan, kecewa kepada gereja, kecewa kepada sesama, kecewa kepada anggota keluarga. Ya, di mana-mana kita bisa kecewa. Tetapi untuk menyelesaikan itu adalah pilihan kita. Jangan sampai kita memendam yang namanya kekecewaan. Orang kecewa kepada Tuhan. Kenapa? Karena doanya kok lama nggak dijawab. Tuhan itu ada atau enggak. Orang kecewa kepada gereja. Mengapa? Karena di gereja tidak dihargai. Pelayanannya tidak dihargai. Orang menjadi kecewa kepada sesama. Mengapa?
karena dia dikhianati, dia disakiti. Saya bicara soal pengkhianatan dan sakit hati. Amsal dengan jelas berkata, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Dimanapun kita berada, Bapak Ibu sekalian, di lingkungan Indonesia maupun di lingkungan bangsa-bangsa, di situ akan ada yang namanya gesekan. Ya, saya kenal satu keluarga yang gampang kecewa. Orang Indonesia, keluarga Indonesia gampang kecewa. Selama saya mengenal keluarga ini udah belasan tahun, dia itu pindah-pindah gereja Indonesia. Aduh, udah berapa kali dia pindah sana, pindah sini, pindah sana. Dan kemudian akhirnya dia bilang, aku nggak mau ke gereja Indonesia. Orang Indonesia brengsek semuanya. Dan kemudian dia pergi ke gereja lain yang bukan orang Indonesia. Di sana apa yang terjadi? Juga terjadi yang namanya gesekan. Akhirnya dia juga keluar dari gereja itu. Dan akhirnya dia, Bapak Ibu sekalian, tidak pergi ke gereja. Ya, orang bisa kemudian menjadi kecewa. Mengapa? Karena kehilangan orang-orang yang dicintai. Orang menjadi kecewa. Kenapa? Karena difitnah maupun dikhianati. Orang yang terluka, Bapak Ibu sekalian, itu cenderung menarik diri. Orang yang kecewa, dia cenderung menarik diri dari hubungan dengan Tuhan, dengan gereja, maupun dengan orang lain. Mengapa? Takut disakiti lagi, takut dikecewakan lagi. Amsal 18 ayat 14 berkata, Amsal 18:14 berkata, hati yang terluka, siapa yang dapat menanggungnya? Maka itu Bapak Ibu sekalian, jangan pendam kekecewaan. Datanglah kepada Tuhan. Luka batin itu, kekecewaan membuat orang menjadi dingin dan sulit untuk merasakan kasih Tuhan, ya. Bahkan orang yang kecewa dan luka batinnya juga sukar sekali untuk mengasihi orang lain. Kekecewaan yang tidak diatasi itu lama-lama akan berubah menjadi kepahitan. Kepahitan yang tidak diselesaikan lama-lama akan menjadi penyakit yang namanya kanker. Kepahitan yang tidak diselesaikan akan menghancurkan hubungan dengan Tuhan maupun hubungan dengan sesama, ya. Dan yang keempat, mengapa orang itu apinya menjadi padam, ya? Mengapa apinya menjadi redup dan padam? Karena orang ini terjebak di dalam namanya rutinitas rohani. Bapak Ibu sekalian, kita harus datang kepada Tuhan dengan rasa haus dan lapar, ya. Kami di New York itu memakai tisu untuk membersihkan, biasa kami pakai di dapur dan lain sebagainya. Itu ada satu tisu namanya Bounty, Bapak Ibu sekalian, itu juga diiklankan di televisi, luar biasa. Yang namanya Bounty ini, Bapak Ibu sekalian, kalau ada sirup terjatuh atau kopi atau teh, ya, atau ada minyak goreng dan lain sebagainya, ketika dikasih tisu yang namanya Bounty ini, maka dalam sekejap tisu ini akan menyerap cairan yang jatuh itu dan kemudian bisa menjadi bersih kembali, baik itu meja maupun lantai. Jadi daya serapnya luar biasa. Demikian juga Bapak Ibu sekalian, kalau kita datang kepada Tuhan cuman rutinitas, tidak ada rasa haus dan lapar akan Tuhan, maka itu api akan menjadi pudar dan kemudian padam. Maka itu saya bangga kepada Bapak Ibu sekalian yang tidak jemu-jemu untuk terus hadir di dalam doa fajar ini. Saya percaya Bapak Ibu sekalian
datang di dalam doa fajar ini bukan karena rutinitas, tapi Bapak Ibu semuanya itu karena haus dan lapar akan Tuhan, ya. Dan yang terakhir, apa yang menyebabkan api itu menjadi redup dan menjadi padam? Karena pengaruh dunia yang berlebihan. Ketika kita fokus dan kemudian terlalu banyak fokus kita kepada hal-hal yang duniawi, ya kita selama hidup di dunia memang kita berhubungan dengan dunia. Tapi mari fokusnya kita jangan hanya kepada hal-hal yang duniawi sampai berlebihan. Fokusnya kepada uang, pekerjaan, hiburan, kesenangan pribadi yang berlebihan itu akan menyebabkan api iman itu akan menjadi redup. Alkitab berkata, kalau kita nggak bekerja, jangan makan. Bekerja itu harus. Bekerja dengan rajin, dengan keras, ya, dengan sungguh-sungguh itu harus. Tapi, Bapak Ibu sekalian, kita juga harus disiplin untuk membatasi waktu itu supaya apa? Kita tidak burn out. Ketika kita hanya sibuk mengejar uang dan karir, itu akan menyebabkan api kita menjadi redup dan padam. Ada orang-orang yang tergantung banget dengan yang namanya sosial media. Main game, kemudian nonton film, ya, movie melalui gadgetnya, kemudian scrolling, ngintip-ngintip di media sosial, Bapak Ibu sekalian, stalking, itu akan menyebabkan antusias kita kepada Tuhan menjadi padam, menjadi redup. Dan yang terakhir, ada orang-orang yang Bapak Ibu sekalian merasa tidak membutuhkan Tuhan, ya. Semuanya aku sudah punya, aku sehat, anak-anakku baik, uangku cukup, ya. Ngapain cari Tuhan? Itu namanya sombong. Itu namanya puas akan diri sendiri, itu namanya mengandalkan diri sendiri. Orang yang seperti ini juga akan menyebabkan api itu padam, ya. Dan besok saya akan sampaikan bagaimana solusinya untuk menghidupkan kembali api iman kita supaya kita terus on fire dan menyala-nyala di dalam Tuhan, ya. Jadi Tuhan mau agar setiap kita terus semangat, aktif di dalam Tuhan, roh kita menyala-nyala, dan melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau sungguh Tuhan Allah yang maha baik, yang mencintai, mengasihi, dan memperhatikan hidup kami. Biar melalui kebenaran firman Tuhan ini, kami tahu sekarang apa yang menyebabkan api itu redup dan menjadi padam. Dan kami Bapa mau mentaati firman-Mu, kami mau hidup sebagai orang Kristen yang aktif, supaya api itu tidak redup, api itu tidak padam, tapi terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Allah Roh Kudus, teruslah berkarya dalam hidup siap kami anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.